Kita lanjut di bedah buku Denko, The Art of Focus. Ini masih di forward dan ini halaman terakhir ya dari forward. Semoga kita bisa langsung masuk ke introduction habis forward ya. Nah ini halaman terakhir dari forward. Seperti biasa gue baca bahasa Inggrisnya, nanti gue terjemahin terus gue kasih interpretasi ya. Ini masih si Joey yang ngasih testimoni ke Denko ya, si penulis. Dan si Joey ini co-founder dari Cortex ya, Cortex. Of course, the journey can be difficult. I found myself battling sleepless nights, food and drink binges, and moments of seemingly hopeless despair. But I found that almost always those challenges arise not because of the nature of the game, but instead of a lack of clarity about our next move. Nah, ini gue sering ngomong ya tentang clarity di apa namanya? Di konten-konten gue ya tentang sebuah kejelasan kita tuh next move di hidup kita tuh mau ngapain gitu loh. Nah, ini kata Joey, tentu aja di perjalanan gue untuk bangun usaha, kata dia ini sulit ya. Gue sering banget nggak bisa tidur malam-malam ya. Yang sering overthinking malam-malam ya. Selamat, Anda sudah memasuki fase dewasa di mana kalian overthinking ya di waktu tidur ya. Dan makan dan minum yang nggak teratur ya. Dan momen-momen dimana kita tuh ngerasa hilang harapan, putus asa gitu loh. Tapi si Joy itu berpikir bahwa challenge ini tuh ada bukan karena nature of the game gitu, bukan karena yang kemarin yang gue kasih tahu itu di buku ini bahwa analogi kehidupan itu tuh kayak video game gitu. Ketika lu mulai sadar bahwa lu main karakternya, maka itu baru mulai tuh gamenya, lu baru bisa nikmatin hidup gitu loh. Nah, ketika lu dapat momen-momen lu ngerasa hopeless, ngerasa lu tuh putus asa, itu bukan karena sifat fitrah atau sifat alamiah dari gamenya, bukan. Tapi karena lu kurang clarity gitu loh. Ya. Kata si Joey, a lack of clarity about our next move. Jadi clarity itu tuh kejelasan ya, clear-nya pikiran kita tuh untuk next move ini mau ngapain gitu loh. Mau lu tuh secara profesional atau lu tuh entrepreneur, lu tuh butuh clarity, lu tuh butuh kejelasan dalam otak lu, dalam pikiran lu tuh mau ngapain gitu. Nah, makanya kata Naval Ravikant juga bilang kan, lu kalau bisa bayar seluruh dunia, lu bayar seluruh dunia supaya lu bisa mikir sendirian. Lu bisa deep thinking sendirian, lu bisa dapetin clarity saat lu sendirian gitu loh. Dan ini gue lakuin kemarin, gue 3 bulan, 4 bulan gue sendirian ya. Gue di rumah sendirian, gue mengkondisikan rumah gue agar gue sendirian bikin project ya. Dan alhamdulillah project 2 startup gue lahir, Otowise sama merintis agency. Jadi ini clarity penting banget ya. Kita lanjut. Many of us feel trapped. We aren't happy, we aren't fulfilled, and we aren't progressing. Just like I was a few years ago, this book gives you insight that can take years or decades to fully integrate through trial, error, and frustration. Nah, si Joey nggak ngasih tahu bahwa dunia entrepreneur atau bangun usaha itu tuh bukan seperti fantasi Neverland gitu yang semuanya enak-enak aja, semuanya indah-indah aja gitu, dapat omset ratusan juta gitu, dapat laba atau income bersih 100 juta per bulan. Itu enggak. Untuk lu kesana, lu ngelewatin banyak banget gitu loh, perasaan-perasaan yang sulit ya, frustrasi gitu loh, dan ngerasa kayaknya gue nggak progres gitu loh, kayaknya gue mau berhenti aja gitu. Yang kemarin gue bahas ya, beginner's hell, dimana ada momen dimana lu tuh ini ngelanjutin apa enggak ya, gila ini gue 2 bulan bikin konten followers nggak naik-naik, gue nggak dapet duit nih gitu. Apa gue berhenti aja gitu, apa gue berhenti bangun project ini gitu. Ya bahkan lu kalau lagi nge-gym kan, lu bangun masa otot lu,
2 bulan, 3 bulan kok nggak ada progres ya, dan lu ngerasa kayaknya gue udahan aja deh. Nah, gue bayar member gym, gue juga bayar tapi gue nggak ada gain apa-apa. Nah ini si Joy ngasih tahu bahwa realistisnya tuh ya memang begini kehidupan gitu lah. Nah, kita lanjut ya. You may need to read this book multiple times for its lesson to sink in, but that's okay. The greatest books always have something new to offer you each time you return to them. As you read, apply, and reflect, you will find your perspective changing. You'll begin to find a path that will lead to freedom, happiness, and fulfillment for yourself and those you care about. My friendship with Dan changed my life. The book you're about to read will change yours. Joy Justice, co-founder of Vortex and a performance consultant. Nah, itu jadi penutupan dari Joy ya, bahwa kata dia, kalau lu yang mau baca buku ini nih ya, dia ngasih closing statement bahwa lu mungkin aja baca buku The Art of Focus ini berkali-kali ya, bisa aja, atau lu mungkin butuh gitu kan, untuk beberapa alasan seperti lu supaya lu makin menyelami ya, makin memahami, itu nggak masalah ya, karena buku-buku yang bagus itu tuh memang selalu memberikan sesuatu yang baru ketika kita tuh baca lagi ya. Ketika kita baca lagi, walaupun kita udah tamatin tuh buku, tapi rasanya ada new perspektif yang kita dapetin, ada sesuatu ilmu yang kita dapetin lagi. Nah itu buku bagus tuh seperti itu. Nah kata si Joy, buku The Art of Focus Dan Co tuh kayak gitu. Jadi dia bilang ketika lu baca buku ini, lu bakal menemukan perspektif lu tuh berubah ya. Dan lu mulai menemukan jalan atau path yang bakal ngebawa lu ke kebebasan, kebahagiaan, dan juga fulfillment ya untuk diri lu dan untuk orang-orang yang lu peduli dan cinta padanya. Jadi buku ini tuh lebih tepatnya pertemanan dia sama Denko itu, si Joy ini sangat-sangat ngerubah hidupnya si Joy. Jadi ini testimoni dari sahabatnya Denko banget, dan Denko meminta dia untuk memberikan testimoni pembuka untuk buku ini, bahwa ya begitulah teman gitu ya. Ketika kita bertemu, kita saling berikan manfaat gitu loh. Kita mencoba untuk membantu persoalan teman kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan apa yang sedang dirasakan sama teman kita gitu loh. Dan ini luar biasa ya, dimana zaman sekarang ya kalau ketemu ya nongkrong ya, kongko-kongko, ngegosip, ngegibah, sampai berjam-jam. Ya kita juga nongkrong biasanya nggak diskusi, kebanyakan sama-sama megang handphone ya, bikin velocity atau joget-joget nggak jelas. Tapi si Denko ini sama Joy kalau ketemu tuh diskusi, ada sesuatu yang bermanfaat buat dia, ada sesuatu yang diambil dari si Denko dan lain sebagainya. Jadi ini suatu pembuka yang sangat luar biasa ya ketika lu mau baca The Art of Focus, dan lu nggak masalah kalau lu baca ini berulang-ulang, malah itu lebih bagus lagi, karena kata si Joy, buku ini bakal ngebawa lu ke perspektif yang berbeda. Ya jadi seperti itu ya. Untuk halaman terakhir di forward, semoga lu bisa dapat sesuatu ya dari interpretasi gue, bahwa persahabatan itu penting ya. Ketika lu ketemu orang yang memang lu meyakini bahwa orang itu punya value, ya, orang itu bisa jadi mentor lu, orang itu bisa jadi sahabat lu, maka jangan lepasin orang yang kayak gitu. Ya, seperti Joy kenal sama Denko, dia nganggap si Denko ini seperti temannya juga mentornya, dia belajar gitu lah, untuk yang tadi jadi karyawan dia, terus dia jadi pengusaha sekarang, malah dijadiin co-founder Cortex ya. Cortex itu kayak aplikasi software catat ide ya, kayak Google Keep Notes atau kayak Notion gitu ya. Dan ini rentisan usahanya Denko sama si Joy. Jadi jangan remehkan persahabatan, dan juga kalau lu ketemu orang yang bagi lu, ini orang cocok nih jadi mentor gua, dan lu tahu indikator-indikator orang yang
yang pantas untuk jadi mentor, maka lu jangan lepasin dia gitu. Dan juga kalau lu kumpul sama teman-teman lu, pastikan kumpulnya itu bermanfaat ya. Ada ide yang dibicarakan, ada perspektif segar yang dibicarakan, ada development yang lu bisa kasih ke temen lu yang tempat lu ngobrol sambil bercengkrama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See ya.